Halo, selamat pagi sahabat-sahabat PTRP. Kembali lagi bersama dengan saya Jessica Otagalung dan rekan saya Agripa BNT Purba. Kami internship partner dari Lawfrim PTRP yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas HKBP Namensen Medan. Kali ini kami akan membahas mengenai gugatan PMH dalam KUH Perdata, dan untuk kali ini informasinya akan disampaikan oleh rekan saya Bang Agripa. Jadi Bang, apa sih pengertian PMH dalam perdata itu? Ya baik, terima kasih. Sedikit saya jelaskan. PMH adalah perbuatan melawan hukum. Di dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum boleh diartikan sebagai segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Kemudian kerugian yang dimaksud itu bersifat material maupun imaterial. Kemudian bagaimana sih menurut sepengetahuan Abang pengaturan PMH dalam KUH Perdata, Bang? Ya, perbuatan melawan hukum ataupun PMH itu diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata tersebut yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Terus Bang, menurut Abang itu apa aja sih syarat-syarat dalam PMH tersebut? Ya, jadi ada beberapa syarat dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Yang pertama itu harusnya ada perbuatan melawan hukum, kemudian perbuatan itu harus mempunyai kerugian, kemudian adanya sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, kemudian yang terakhir adanya kesalahan. Kemudian Bang, apakah perbuatan melawan hukum atau PMH itu bisa dipidanakan? Ya, perbuatan melawan hukum pastinya bisa untuk dipidanakan, asalkan tidak sesuai dengan rasa keadilan ataupun norma-norma kehidupan sosial dalam bermasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Mengambil satu contoh kasus Bang, untuk memperdalam materi kita saat ini, saya mengambil contoh kasus antara artis terkenal kita yaitu Ruben Onsu dengan Benny Sujono, di mana Benny Sujono menggugat Ruben Onsu karena telah memakai franchise atau nama dia sebagai usahanya si Ruben Onsu. Tapi pada saat perjalanan itu juga Ruben Onsu menggugat kembali lagi Benny Sujono karena menganggap bahwasannya dia tidak melakukan perbuatan melawan hukum, Bang. Kalau untuk mengenai itu gimana menurut pandangan Abang? Ya, menurut pandangan saya mengenai Ruben Onsu yang telah digugat. Ruben Onsu telah digugat oleh Bapak Benny Sujono dengan gugatan perbuatan melawan hukum ataupun yang biasa kita dengar dengan PMH, dikarenakan sudah memakai franchise Bapak Benny Sujono, yang dimana Bapak Benny Sujono tidak terima dikarenakan franchise artis tersebut atau biasa dikenal dengan Ruben Onsu adanya kemiripan mutlak dalam franchise tersebut. Jadi adapun franchise yang menjadi konflik dari kedua belah pihak itu ayam geprek bensu punya Bapak Sujono, kemudian geprek bensu kepunyaan Ruben Onsu. Kemudian dalam hal ini Ruben Onsu menggugat kembali Bapak Benny Sujono dengan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, dikarenakan sudah memakai namanya sebagai nama usaha Bapak Benny Sujono. Ruben Onsu mengklaim bahwasanya bensu sudah menjadi trademark, jadi istilahnya menjadi daya tarik untuk dirinya, karena masyarakat luas terkhusus kita yang ada di Indonesia bila mendengar nama bensu langsung mengarah ke artis yang terkenal yaitu Ruben Onsu. Tapi pada saat persidangan Bapak Benny Sujono menyangkal gugatan itu dengan menunjukkan bukti valid bahwasanya usaha dia yang bernama ayam geprek bensu telah terlebih dahulu beliau daftarkan ke Pengadilan Negeri Niaga
dan sampai gugatan itu berjalan, usaha beliau sudah memiliki banyak cabang di beberapa wilayah, sehingga membuat Ruben Onsu kalah pada gugatan dia sendiri, dan Ruben Onsu diharuskan dan diwajibkan membayar denda maupun ganti rugi sebesar 100 miliar. Oke, kemudian Bang, saya ingin bertanya lagi, apakah setiap perbuatan melawan hukum harus selalu bertentangan dengan undang-undang? Ya, perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis, maka dengan keterangan tersebut undang-undang ataupun PMH tidak hanya mencakup tentang bertentangan dengan undang-undang pidana saja. Oke, terus Bang, apakah kelalaian itu bisa disebut sebagai perbuatan melawan hukum? Ya, salah satu unsur perbuatan melawan hukum yang bisa dijadikan pasal, salah satunya adalah kelalaian. Kemudian ada kekurang hati-hatian dalam menjalankan tugas ataupun penyalahgunaan wewenang yang berakibatkan merugikan pihak lain. Kalau kita menarik Bang dalam hukum perjanjian, apakah PMH atau perbuatan hukum itu, melawan hukum itu dapat disamakan dengan wan prestasi dalam hukum perjanjian? Baik, dalam perbuatan melawan hukum dan wan prestasi sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi, sementara perbedaannya seseorang dikatakan wan prestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tidak ada wan prestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Oke, terus apakah semua orang itu mampu melakukan perbuatan hukum Bang, atau yang bisa dibilang cakep dalam melakukan perbuatan hukum atau PMH? Ya, kemungkinan setiap orang dianggap cakap melakukan tindakan hukum kecuali jika bersangkutan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oke, terima kasih Bang untuk informasinya saat ini. Kesimpulan yang bisa kami tarik dalam pembahasan ini yaitu dalam hal ini betapa pentingnya mendaftarkan merek dagang agar tidak terjadinya konflik. Dalam kasus ini dapat disimpulkan sangat jelas seorang artis yang bernama Ruben Onsu melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH dengan memakai merek dagangan orang lain demi kepentingan dan kelancaran usahanya sesuai bukti maupun putusan dalam kasus ini sudah sangat jelas. Saran saya, sebelum mendirikan suatu usaha agar terlebih dahulu mendaftarkan nama usaha itu ke Pengadilan Negeri Bagian Niaga agar menghindari terjadinya suatu konflik dalam kemiripan suatu merek dagang. Demikianlah diskusi kita kali ini, semoga bermanfaat buat saya dan sahabat-sahabat PTRP dimanapun berada. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Agripa yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kita di diskusi kali ini dan menyampaikan informasi seputar PMH, perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Apabila ada salah kata saya, meminta maaf sebesar-besarnya. Selamat siang.